Verb kata kerja. By, both, Verb 2, verb 3-nya sama. Yakin? Firas. Benar nggak yang dikatakan Farah? Mana Firas? Ya, benar nggak katanya bow itu ternyata verb 3? Ya, dari kata by. Benar atau enggak? Betul atau benar? Okay, thank you. Okay, everyone, every new meeting I will ask you what you have studied the previous meeting. Setiap pertemuan baru pasti saya akan review apa yang telah kita pelajari bersama untuk mengingat kembali, mengulas kembali, karena materi pertama itu sangat penting. Kalau materi pertama kita nggak pahami, materi kedua, ketiga dan seterusnya itu pasti kita akan lost. Apalagi hari ini kita masuk materi baru yang kita sebut sebagai object of preposition. Have you ever heard or studied about this one? Object of preposition. Sudah pernah nggak di semester 1? Kira-kira atau sama-sama? Object of preposition. Sudah pernah tapi dilupakan? Atau sengaja dilupakan, terlupakan, terabaikan. Object of preposition is a noun or a pronoun that come after preposition. Pengertiannya seperti ini. Object of preposition is a noun or a pronoun that come after preposition. Apa noun? Kata benda. Pronoun kata ganti benda. Okay. Misalnya apa preposition? Example. In. Apa? In. It is pronoun. On. In. At. Above. Behind, below, above itu semua masuk ke after juga masuk. Banyak. Nanti kita akan catat ada beberapa preposition yang sering muncul di TOEFL test. Behind. Banyak. Ini beberapa contoh dari preposisi. Masuk dalam kategori di semester pertama kita sebut sebagai part of speech. Pernah belajar part of speech? Ada noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction. Di semester 2 ini kita coba mengelaborasi semuanya. On, in, at, behind, after, of, nanti ada beberapa lagi. Kita coba beberapa contoh. Kita lihat contoh, the price of the books in the store is very cheap. Subjeknya mana kira-kira? What is the subject? Books. Ada yang bilang books. Ada lagi? Subjek, kita cari subjek dulu, store. Ada lagi? Apa? Price. Ada juga yang pilih price. Kita coba voting. How many of you choose books as a subject? 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oke, ada 14. Yang jawab store. Store. How many of you? Store. Tadi ada suaranya. Store. Yang jawab price. Andiwan. Cuma ada 15 mahasiswa. Sisanya masih mau ada. Sebelumnya apa? Rulen apa? Data. Waris. Maksudnya juga waris Pak, pusing Pak. Pusingan belajar hukum waris atau Inggris sama macet. Tadi hitungan golongan 1, 2, 3. Hukum waris Islam atau hukum. Tadi berapa? Oke, berarti hanya ada 15 mahasiswa nih. Yang jawab books kenapa? Alasannya what is the reason? Satu aja, satu. Alasannya kenapa pilih books? Tadi ada juga store, cuma masih malu-malu ya. Karena apa? Karena mana? Yang bilang noun. Oke. Karena ini noun. Yang jawab the price or price. Kenapa Pak? Penjelasannya memang dia harganya. Oke, berarti ini menceritakan tentang harganya. Harganya itu murah. Itu dia. Oke. Kita tampung dulu yang jawab store. Ada tadi? Ada yang mengaku? Oh, Pak, salah benar kita sama-sama masuk aja. Ini juga masuk noun. Ini juga noun. Berarti kalau kita tulis di sini bisa subjek dan subjek. Ada verb nggak? Verbnya apa? Ya. Jika pertanyaannya mencari verb, kita kembalikan ketentuan yang kemarin. Yang masuk kategori verb apa aja? Ada apa? Yang bisa jadi verb? To be. Modals. Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb plus STS. Ada di sini ada nggak dari semua itu? Ada to be satu. Ada to be 1. Yes. Di sini kita jadikan sebagai verb. Ingat, ketentuan yang kemarin itu pasti kita pakai terus dan juga tidak akan berubah sampai kiamat kurang 2 hari pun ketentuan nggak ada insya Allah. Oke, kita lihat dalam satu kalimat tunggal itu nggak ada subjeknya 3, pasti hanya satu subjek, satu verb. Berarti di antara 3 ini harus ada 2 yang dieliminasi. Ada 2 yang salah. Ini verb kita nggak ganggu gugat karena udah pasti sesuai ketentuan yang kemarin. Tinggal apakah price, apakah books, apakah stock. Kalau store kayaknya itu adverb of praise. Store itu dieliminasi. Kenapa? Store dieliminasi. Dieliminasi. Kenapa? Banyak milih. Karena Oke, ada yang bilang adverb of place. Ya, adverb of place. Kita sambung dulu adverb of place. Books. Yang jawab books apa? Karena noun aja. Oke. Price karena menjelaskan, karena kalimat ini menjelaskan tentang harganya apa ya? Oke. Kita lihat. The function of object of preposition is to change or to eliminate the function of noun. Jadi object of preposition itu dia untuk meniadakan ketentuan dia sebagai noun. Kita lihat ada di sini ciri-cirinya. Of, in. Setiap kata benda yang diawali preposisi atau preposition on, in, at, behind, and so on, itu dia nggak bisa sebagai noun. Dia nggak bisa sebagai subjek. Dia hanya sebagai objek. Ketentuannya seperti itu. Ini juga nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Dikarenakan ada preposisi. Ini juga seperti itu. Di grammar ketentuannya kita menjawabnya seperti itu. Kalau sekilas memang ada 3, the press ya, the books iya, the story ya. Yang meniadakan ketentuan dia sebagai subjek karena ada of-nya. Di situ kita belajar hari ini object of preposition dia hanya sebagai objek saja. Jadi di sini yang sebagai subjek hanya ya,
sebagai subjek. The ini sebagai preposisi kan? The. The masuk kategori apa? Kemarin sekilas saya bahas the. The itu temannya ada kalau the ini definite, kalau ini indefinite. Ini pasti, ini tidak pasti. Kalau the ini masuk dalam preposisi, berarti dia nggak ada subjek. Berarti kalimat ini salah. Kalimat ini benar karena phrase-nya ini ada the-nya. Kalau di sini dia ganti misalnya on price, nggak ada subjek. Karena di sini the ini bukan masuk preposisi, dia masuk ke articles. Mari kita bahas tentang articles. Ada 3, on dan the. The itu pasti, definite. Maksudnya pasti seperti apa? Bahwasanya pembicara satu dan pembicara lain itu memahami apa yang sedang dibicarakan. Misal, I bring the book. Berarti saya dan Anda tahu bahwasanya yang buku yang saya bawa itu apa? Buku bahasa Inggris misalnya. All the audiences know what book, what kind of book. Tapi kalau kita pakai I bring a book, saya membawa sebuah buku, bisa aja buku bahasa Inggris, buku hukum, matematika, manajemen, dan lain sebagainya. Misal, I study in the university, berarti kita tahu the university-nya itu mana? Unpam. Kalau saya bilang I study in a university, belum tentu Unpam dia. Bisa di UIN, bisa di UGM, bisa di UIN. Seperti itu. Kalau ketentuan dan ini tidak pasti dan definite, kita menggunakan kalau di awalannya misalnya Apple, sebenarnya dari sebelumnya kita pakai karena kalimat awalnya vowel atau vokal. Ini simple tapi kadang soal sesimpel kayak gini keluar kita soal. Artinya kita anggap spell itu ada aja keluar. Saluranana kita nggak usah pakai karena awalannya ini konsonan. Vowel A, I, U, E, O ya Pak? Ya, vowel itu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Di luar A, I, U, E, O itu disebut sebagai konsonan. Iya Pak. Konsonan. Di luar dari A, I, U, E, O. Jadi kalau huruf awalnya itu vowel harus pakai n. Kalau dia konsonan pakai e. B itu pakai B. Berarti dia pakai e atau pakai n? E. Konsonan Pak. Karena konsonan sama. Kalau dari cara baca bisa nggak? Cara bahasa bisa. University. Oh, university pakai e atau n? Pakai ke. Pakai e karena dia university. The consonant is also affect how we choose e and n. University. Sekilas ini adalah vowel, vokal. Seharusnya kita pakai n. Karena pembacaannya kalau kita lihat di Cambridge dan lain kampus lainnya, dia pembacanya itu university. University. Sehingga kita pakai suara itu mempengaruhi juga. University. And that's good. Oke, kita coba untuk soal lainnya. Kita coba di sini. Untuk ini. Oh, aku belum bagus. Dan C. Oke, coba dicari dulu subjek verbnya. Saya absen dulu sebentar. Subjek sama verbnya.
Iya, subjek. Berarti di island kan? Jawabannya sudah Pak. Subjek kira-kira yang mana? Yakin? Yakin banget. The island. Preposition ya Pak? Apa? The island. Flash. Islandnya noun bukan? Adverb of place. Berarti subjeknya yang mana? The trip atau the island? The trip. Yang jawab the trip. Raise your hand. The island. Yang jawab the island. Gak ada? Yang nggak jawab apa-apa? Gak ada juga. Ini subjek, ini object of preposition. Karena apa? Dan sebagai object of preposition karena ada to. Ada preposisi di sininya. Sehingga dia kalau nggak ada to-nya, dia bisa sebagai subjek. Verb-nya ada nggak? Will. Yakin? Yakin. Kenapa? Kenapa? Karena akan melakukan Pak. Kata kerja. Sebetulnya sih last sih Pak. Kata kerja ya. Coba lihat ketentuan yang kemarin biar nggak bingung kita. Yang bisa sebagai verb apa aja? To be, modals, will itu tergolong yang mana? Modals. Berarti verb yang ini. Jadi kemarin ada beberapa ketentuan yang bisa jadi verb itu apa ya? To be, verb 1, verb 2, verb SES, have, S plus verb 3. Itu bisa kita jadikan sebagai verb. Jadi kita jangan terlalu bingung untuk mencari jawabannya. Kalau yang hilang verb, kembalikan ke ketentuan bagaimana verb itu. Jika yang hilang subjeknya, kita kembalikan lagi ke ketentuan kemarin. Noun, noun phrase, dan pronoun. Bapak izin boleh apa telepon sebentar? Yes, benar.
contoh ini kira-kira yang hilang apanya? Oh, subjek. Oh, Subjek atau verb yang hilang? Subjek. Yang verb yang mana? Yang verb was. Was. Yang hilang berarti sini The parking. Mike, bukankah Mike the name of person? Kenapa dia nggak sebagai subjek? Mike kan noun. Dia bisa jadi subjek kan? Jawabnya jangan ragu-ragu, bisa atau enggak? Masih agak bingung. Bisa. Udah dari Mike itu masuk dalam kategori noun atau person, tapi dia tidak sebagai subjek karena ada tuh dan object of preposition. Berarti di sini kira-kira apa? Yang bisa menjadi subjek, kembalikan ketentuan yang bisa jadi subjek. Noun, number base, or pronoun. Really, menjawab really. The party, funny, when. Kenapa the party? Karena dia adalah ya, masuk noun, the party. Mudah kan? Kalau tahu ketentuannya. Ternyata nggak semua noun itu bisa langsung kita jadikan sebagai subjek. Jika dia ada preposisi di depannya, itu dia hanya sebagai objek. Kalau di sini nggak ada tunya, making subjek. Tapi nggak bisa dalam satu kalimat tunggal itu dua subjek. Hanya satu subjek satu verb. Beda kalau compound sentence dua subjek, dua verb, satu konektor. Konektor, but, and, so, kata tamu, conjunction juga kita biasanya. Udah ya. Satu lagi. Dicatat dulu, mau dicatat juga belum? Ada yang belum absen? Ya semua ya? Ini banyak fotografer. Masalahnya dari mana tadi? Dari Ali Wahyudin. Ya, ini Dapat obatnya? Apa? saya tinggal. Ada dari Pak. Pak Ali Suswanto ya? Iya Pak. Pak Baru. Oh, biasanya obatnya cuma pakai uang seribu aja Pak. Sama bakso di krokin. bawa kamera Kalau manusia. Kecentir. Gue sering di karaoke bawa merah. Kalau kata temennya tadi faktor rupa. Bukan saya yang bilang. Bukan saya juga. Orang sini udah pas muda. 5 tahun masih muda. Perlu bertaruh ini. Gue masih. Sudah? Kita coba beberapa exercises. Hari ini temennya sudah masuk lagi siapa ada? Saya Siapa temennya? akhirnya harus masuk. Yang satu tadi Pak. Yang sakit? Ada dokumen isinya sih Pak. Picture. Coba picture Pak. Selain itu siapa lagi? Kita Pak. Kita saudara Pak. Ya Pak. Boas kemana? Boas, iya. Kemana Boas? Iya.
Yakin ya, belum ada MOU kan? Hari ini saya sudah masuk ke sekolah. Iya, Pak. Iya. Yang sini kan? Iya, bisa. Izin nggak masuk, Pak. Belum ya. Dia katanya lampunya naik. Siapa? Namanya siapa? Iya, iya. Lampunya naik, Pak. Asal lampunya naik, Pak. Iya sama Carlos. Oh iya, Carlos. Carlos Sama. Carlos sama. Iya, sama Carlos. lampunya naik sama Carlos. Akibat tadi pagi dengan Iya, Americano bukan. Ini apa nih? Khusus buntunya ini. Jangan gitu. Ada lagi? Tidak lagi. Jika ada iya benar. Namanya apa? Sekarang di masuk sini ke kan ada aja nih. Ini nanti awalnya juga. Ini jangan baca nih. Oh iya, masuk ke ICU itu kan. Emang nggak ngasih dokumentasi kita tahu. Tapi setelah itu Pak, daripada salah saya belum konfirmasi lagi sih Pak, hari ini saya belum follow up. Coba ditanya dipastikan besok bisa nggak kalau upah minggu depan nggak bisa, depan nggak bisa, nanti nggak mau baik karena kita sesuai dua lagi siapa di atas. Siapa masih Pak? Bertiga sama saya. Ada lagi? Carlos. Itu udah ginjalnya naik. Udah. Iya. Jika harus Oh, iya. dia ginjalnya di sini kan ginjalnya sampai dari ginjalnya. Kalau bapak ingat aku di kelas ini ya. Soalnya di sini maju. Saya semuanya Amin ya Allah. Didoain. Dari kiri-kiri kanan. Kenapa? Absen. Tak, kirim dulu. Terus kalian santai dulu, jangan jauh dulu kan. Ini bilangin absen. Ya udah dihapus.
cari subjek sama verbnya 1 sampai 3 itu. Kita bahas. Exercise. Asik. Boleh tulis kamu. Yang sebelah sini beberapa preposisi yang sering muncul saat novel test. Jadi kalau ada noun di depannya ada kalimat-kalimat preposisi, dia bisa sebagai subjek, pasti dia objek. Tempat ini berupa baik. Ya, jangan malu bertanya. Tulisannya nggak ada kayak tulisan Sanskerta. Itu pertanyaan aja. Itu apa ya, Pak? Yang mana? The walkways. Night, the walkways. The walkways. Cuma ada kemungkinan tulisannya atau pengelihatannya.